Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niryani Rifka Paulan dari kelas 3B Akuntansi dengan NPM 0227241107. Topik yang akan saya bahas kali ini itu sangat menarik dan relevan dengan perkembangan zaman, yaitu mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita hidup di era digital di mana hampir semua aktivitas manusia kini beralih ke dunia online. Mulai dari belanja, belajar, sampai transaksi keuangan, semuanya tuh kini dilakukan secara digital. Namun perubahan besar ini tuh tentu membawa tantangan sekaligus peluang bagi dunia perbankan syariah. Kalau dulu sistem perbankan syariah identik dengan layanan manual dan konservatif, sekarang dituntut untuk menjadi modern, efisien, dan berbasis teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah Islam. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara mendalam mulai dari apa yang dimaksud dengan infrastruktur perbankan syariah, bagaimana perbankan digital mengubah sistemnya, apa saja inovasi dan tantangan yang dihadapi, serta strategi dan kolaborasi untuk memperkuatnya. Infrastruktur dalam konteks perbankan bukan hanya soal bangunan atau jaringan fisik, tapi mencakup seluruh sistem pendukung yang membuat bank bisa beroperasi secara efisien, aman, dan patuh terhadap regulasi. Dalam industri perbankan syariah, infrastruktur memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu fungsi operasional untuk menjalankan kegiatan perbankan seperti penyimpanan dana, pembiayaan, transaksi, dan pelaporan. Yang kedua yaitu fungsi kepatuhan syariah, yaitu untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan itu berjalan sesuai prinsip Islam. Sebagai contoh, ketika nasabah melakukan transaksi murabahah atau jual beli dengan margin, sistem perbankan syariah itu harus mampu mencatat akadnya secara digital, menghitung margin halal, serta memastikan tidak ada bunga. Nah, disinilah peran infrastruktur digital yang kuat menjadi penting. Tanpa dukungan sistem yang tepat, bank tuh bisa mengalami kesalahan pencatatan, keterlambatan layanan, bahkan pelanggaran prinsip syariah. Jadi, optimalisasi infrastruktur bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menjaga integritas dan keislaman sistem perbankan itu sendiri. Selanjutnya yaitu lembaga pengatur dan juga pengawas. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini tuh OJK tuh berperan sebagai regulator utama industri perbankan syariah. Fungsi OJK tuh meliputi pengawasan terhadap kesehatan bank, perlindungan konsumen, penegakan kepatuhan, dan mendukung inovasi produk keuangan syariah. OJK juga mengeluarkan berbagai roadmap pengembangan perbankan syariah seperti roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020 sampai 2025. Yang kedua itu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia berfokus pada aspek makro yaitu stabilitas moneter, sistem pembayaran syariah, instrumen likuiditas syariah seperti Sukuk Bank Indonesia, ada penguatan sistem keuangan syariah yang terintegrasi. BI juga mendukung riset ekonomi syariah dan membangun pusat data keuangan syariah nasional. Yang ketiga, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Lembaga ini tuh menetapkan fatwa dan prinsip syariah yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN itu mencakup berbagai bidang yaitu pembiayaan, investasi, perbankan, pasar modal, hingga fintech syariah. Yang keempat tuh ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah perpanjangan tangan DSN di setiap lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan operasional bank benar-benar sesuai dengan fatwa DSN. Tugas DPS tuh meliputi pengawasan harian kegiatan bank, evaluasi produk baru, serta pelaporan kepatuhan syariah kepada DS. Selain lembaga pengatur, ada pula lembaga pendukung yang menjadi kelancaran sistem keuangan syariah. Yang pertama tuh ada lembaga penjamin simpanan LPS Syariah. Ini tuh menjamin simpanan nasabah di bank syariah tuh agak aman,
sebagaimana halnya LPS di bank konvensional. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas bank syariah. Yang kedua tuh ada Komite Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi syariah nasional. Programnya tuh meliputi penguatan riset dan inovasi, digitalisasi keuangan syariah, serta dukungan UMKM halal. Dan memperluas akses keuangan syariah di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada asosiasi dan forum industri, itu seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, serta Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Mereka tuh berperan memperkuat kolaborasi antar pelaku industri dan memperjuangkan kepentingan sektor syariah. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan, riset, dan pelatihan. Perguruan tinggi seperti Pusat Studi Islam dan lembaga pelatihan profesional menjadi infrastruktur intelektual. Mereka menghasilkan SDM berkompetensi ganda yang itu memahami keuangan dan juga memahami hukum syariah. Dan yang terakhir tuh ada lembaga pendukung operasional seperti lembaga clearing syariah, lembaga pembiayaan ekspor syariah, serta lembaga rating dan audit syariah yang memverifikasi tingkat kepatuhan. Revolusi digital telah mengubah wajah industri keuangan dunia. Jika dulu transaksi dilakukan secara tetap muka dan manual, kini tuh semuanya bisa dilakukan secara daring. Perubahan ini memunculkan fenomena yang disebut digital banking atau perbankan digital. Bagi bank syariah, digitalisasi itu memberikan 3 dampak besar. Yang pertama tuh dampak pada layanan. Nasabah kini ingin semuanya tuh serba cepat, praktis, dan aman. Aplikasi mobile banking menjadi kebutuhan dasar. Bayangkan jika bank syariah masih menggunakan sistem manual, tentu akan bersaing dengan bank konvensional. Bayangkan jika bank syariah masih menggunakan sistem manual, tentu akan kalah bersaing dengan bank konvensional. Selanjutnya, dampak pada model bisnis. Digitalisasi memungkinkan bank syariah mengembangkan produk-produk baru seperti e-zakat, e-wakaf, dan pembiayaan mikro syariah online. Artinya, teknologi membuka peluang baru yang dulu sulit dijangkau oleh sistem konvensional. Dan selanjutnya, dampak pada tata kelola. Dengan digitalisasi, pengawasan bisa dilakukan lebih transparan. Regulator dan Dewan Pengawas Syariah itu dapat memonitor aktivitas bank secara real-time sehingga prinsip syariah itu tetap terjaga. Jadi, transformasi digital tuh bukan hanya sekedar perubahan alat, tapi juga perubahan pola pikir dan juga strategi operasional. Bank syariah yang tidak cepat beradaptasi bisa tertinggal jauh di belakang. Infrastruktur teknologi informasi adalah fondasi utama digitalisasi. Disinilah seluruh sistem transaksi, keamanan, dan data nasabah tuh dijalankan. Beberapa komponen penting tuh meliputi server dan pusat data. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan data transaksi, laporan keuangan, dan informasi nasabah. Semakin banyak nasabah, semakin besar kapasitas server yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi yang cepat dan juga stabil. Akses internet dan sistem jaringan internal yang baik itu menentukan kelancaran transaksi online, baik untuk nasabah maupun pihak internal bank. Selanjutnya yaitu sistem keamanan cyber. Ini adalah aspek yang paling krusial karena dalam era digital ancaman kejahatan cyber itu sangat tinggi. Bank syariah wajib menerapkan autentikasi ganda dan juga firewall berlapis agar data nasabah itu tidak bocor. Dan yang terakhir itu integrasi sistem antar lembaga keuangan. Misalnya integrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga zakat nasional. Semua ini memerlukan application programming interface yang aman dan juga tersandar. Dengan kata lain, teknologi bukan lagi pelengkap, tapi bagian dari strategi inti perbankan syariah modern. Digitalisasi yang cepat harus dilindungi dengan kebijakan dan juga regulasi yang kokoh. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan
Dan Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menyusun aturan agar layanan digital itu tetap aman, mengawasi agar sistem tidak keluar dari prinsip syariah, dan memberikan izin bagi inovasi baru melalui mekanisme seperti regulatory sandbox. Selain itu, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI juga berperan memastikan bahwa setiap produk digital, baik mobile banking, e-money, maupun fintech itu benar-benar sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga keadilan, kejujuran, dan juga keberkahan. Contoh konkretnya itu adalah produk e-wallet syariah. DSN memastikan dana yang mengendap tidak diinvestasikan ke sektor haram. Jadi, regulasi itu bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin kehalalan dan keadilan sistem keuangan digital. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu inovasi adalah kunci utama agar bank syariah tetap relevan di era digital. Beberapa contoh inovasi yang kini berkembang antara lain digital onboarding, yaitu pembukaan rekening baru tanpa datang ke cabang. Ada e-zakat dan e-wakaf, yaitu nasabah bisa menyalurkan zakat atau wakaf secara digital dengan transparansi penuh. Selanjutnya ada crowdfunding syariah, yaitu penggalangan dana halal untuk usaha kecil dan juga menengah. Selanjutnya itu ada smart contract berbasis blockchain syariah yang menjamin akad dan transaksi itu berjalan otomatis sesuai fatwa syariah. Dan yang terakhir, fitur pembiayaan mikro digital yang mempermudah masyarakat kecil mengakses modal usaha halal. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Ini juga membantu dan meningkatkan inovasi di sektor perbankan. Selain itu, fintech juga berperan besar dalam memperluas jangkauan layanan bank syariah ke masyarakat yang sebelumnya tuh belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, terutama di daerah terpencil. Melalui platform digital, masyarakat kini dapat membuka rekening, melakukan pembiayaan, hingga berinvestasi sesuai prinsip syariah hanya melalui aplikasi di ponsel mereka. Kolaborasi ini tuh juga mendukung inovasi produk keuangan syariah yang lebih beragam, seperti pembiayaan berbasis peer-to-peer syariah, dompet digital syariah, hingga platform investasi halal yang transparan. Dengan demikian, bank syariah itu tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi juga mampu menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital modern. Secara keseluruhan, kolaborasi antara bank syariah dan fintech merupakan bentuk transformasi digital yang berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri perbankan syariah, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan nasional yang inklusif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tentu digitalisasi tidak lepas dari tantangan besar. Beberapa tantangan utama tuh meliputi biaya investasi yang tinggi, seperti pengadaan server, sistem keamanan, dan aplikasi digital itu membutuhkan anggaran yang besar. Selanjutnya, risiko keamanan dan privasi data. Ancaman cyber attack atau pencurian data menjadi salah satu risiko terbesar di era digital. Selanjutnya, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih dulu menerapkan teknologi canggih, sehingga bank syariah perlu berinovasi ekstra. Selanjutnya, kurangnya literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang ragu menggunakan layanan digital karena takut ribet atau tidak aman. Namun, semua ini tuh bisa diatasi dengan pendekatan bertahap, seperti investasi bertahap sesuai prioritas, pelatihan dan sertifikasi SDM, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas lembaga. Dengan strategi ini, bank syariah tuh dapat tetap tumbuh tanpa kehilangan arah syariah. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah fondasi utama menuju sistem keuangan Islam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi, kolaborasi, dan regulasi yang kuat, perbankan syariah tuh mampu bersaing bahkan menjadi pionir dalam digital global.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini tuh menjadi wawasan dan semangat kita untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan materi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.